di sini di perjalanan sidang kemarin dari pihak Reza Gladys juga sudah mengungkapkan bahwa benar dia yang adanya perjanjian bisnis begitu, kesepakatan bisnis gitu, pertemuan ternyata. Tapi kan ini sudah jelas dinyatakan di dalam persidangan. Ini sudah jelas juga gitu kan, dengan dipaparkannya bahwa iya dia minta tolong dengan Mail, menanyakan tentang harganya untuk perihal endorse dan segala macam. Tapi kok dituntut masih 11 tahun nih Bang gitu. Adakah ini kejanggalan di mananya nih Bang? Apa memang adanya permainan? Ini sangat janggal dan ini patut diduga teman-teman JPU itu masuk angin. Oknum-oknum teman-teman JPU itu masuk angin. Karena kalau memang seperti yang saya juga ikuti itu di persidangan, kan yang bersangkutan mengatakan bahwa Dr. Gladys dalam hal ini ya, bahwa memang ada perjanjian di situ. Terus kemudian benar ada beberapa komunikasi yang dia menghubungkan sampai pada akhirnya mesti harus ada pembayaran dari tidak speak up-nya Mbak Nikita terkait dengan case yang sedang dihadapi hari ini. Nah terus pertanyaannya, lalu apa masalahnya? Jadi sebenarnya yang bikin masalah ini siapa? Dr. Gladys kah? Kemudian teman-teman penyidik di Polda kah? Ataukah teman-teman JPU? Nah ini juga mesti harus jadi jelas di sini, karena kan pada akhirnya kita dipertontonkan pada satu situasi di mana seolah-olah ini drama, ini bukan masalah hukum, ini drama ini. Dan karena itulah di awal tadi saya sudah sampaikan, saya yakin majelis hakim punya keberanian, punya profesionalisme, kemudian dengan hati nuraninya, kalau mengikuti dengan cermat tanpa ada intervensi dan tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran apapun terkait dengan case ini, maka Mbak Nikita akan bebas. Akan diputus bebas. Nah, kan kita juga maunya diputus bebas ya Bang. Ya. Gitu. Tapi dengan tuntutan seperti ini yang 11 tahun bisa maksudnya gini, apakah benar-benar nantinya Nikita juga akan mendapatkan kebebasan itu? Ya bisa. Why not? Mengapa tidak? Jangankan dituntut 11 tahun, 15 tahun, 20 tahun pun juga. Kalau majelis hakim punya keyakinan bahwa apa yang didalilkan oleh teman-teman JPU itu tidak bisa dibuktikan di persidangan, bahkan jauh api dari panggang, maka patut Mbak Nikita itu dibebaskan, diputus bebas. Terus apa masalahnya? Mereka tidak. Sekarang begini, Dr. Gladys sendiri mengatakan bahwa dia membenarkan bahwa apa yang terjadi terkait dengan pemberian uang, terkait dengan komunikasi dengan Mail dan segala macam itu benar adanya. Terus dia juga mengakui bahwa benar dia memberikan sejumlah uang kepada Mbak Nikita terkait dengan ada kesepakatan tertentu, ada perjanjian mereka. Nah pertanyaannya, kalau seperti itu pengakuan dia di ruang sidang, dia kan sebagai pelapor nih. Sekarang pertanyaannya, terus di mana letak pidananya? Di mana letak permasalahan hukumnya? Ya tidak ada. Lah kalau tidak ada, terus ngapain ini dijadikan jadi masalah hukum? Jadi saya kira karena kita sudah sampai hampir di kesimpulan, karena besok lagi putusan, maka saya pikir tidak ada pilihan lain. Saya kira majelis hakim harus berani, harus kuat, harus tegar, harus berdiri di atas sebuah kepentingan tersemewa kebenaran dan kejujuran tentang hukum itu sendiri. Maka tidak ada pilihan lain kecuali Mbak Nikita harus diputus bebas. Oke. Tapi Bang, ini menurut Abang sendiri, akankah nanti dari pihak JPU, kan tadi kan saya mengatakan bahwa ini kan membuat laporan juga perihal ada oknum JPU yang bermain, diduga ya. Ya. Apakah ini nantinya oknum ini juga bisa juga nanti diproses Bang? Karena khawatirnya nih, oke nih selesai kasus ini, tapi oknum JPU ini masih bisa menangani kasus-kasus lain begitu Bang. Dan kasusnya ini, beritanya ini akan surut gitu. Nah menurut Abang seperti apa nih? Kalau terkait itu ya harus dibuktikan dulu. Kalau soal yang bersangkutan dilaporkan itu tidak ada masalah. Ya kalau memang ada dugaan ke arah sana ya wajar lah kalau dilaporkan dan tidak ada larangan terkait itu. Ya hanya saja kalau terkait itu tadi saya kira masih harus dibuktikan dulu keterlibatannya sehingga kita lalu tidak membangun opini seolah-olah ke arah situ. Nah
yang paling menurut hemat saya yang paling mesti harus menjadi atensi dari pimpinan kejaksaan itu adalah bagaimana bisa memastikan bahwa ke depan ada oknum-oknum jaksa atau JPU di peradilan itu mesti harus betul-betul menunjukkan profesionalisme dia sebagai seorang jaksa yang baik. Sebetulnya kalau saya sih itu, karena buat apalah kalau kemudian membangun kebencian hanya karena ya ada sesuatu yang ya dalam tanda kutip lah, ya mungkin yang kita tidak tahu di ruang-ruang terang seperti ini, ada di ruang-ruang gelap. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Tapi kalau tiba-tiba kemudian ada case baru lagi bahwa kasusnya Dr. Gladys ini naik akibat karena ada sesuatu di balik itu, nah ini kan bisa jadi kacau lagi, bisa jadi ramai lagi. Tapi ya mudah-mudahan tidak lah. Cuma roman-romannya kalau memang kasus yang dipaksakan seperti ini, biasanya itu ada something wrong, ada sesuatu di balik itu. Oke. Nah Bang, di persidangan juga mengakui bahwa dia sepakat memberikan uang tersebut, tidak ada paksaan, tidak ada pengancaman, dan tidak ada unsur pencucian uang gitu Bang. Bahkan ada surat terbuka Nikita juga di media sosial adalah bentuk keluh kesah karena merasa diperlakukan tidak adil selama persidangan. Ini sudah jelas-jelas ada ucapan, ada omongan dari Raja Gladys di ruang sidang. Dan Niki pun sudah berkeluh kesah di media sosialnya. Berarti kan ini menjadi salah satu bukti kuat dong Bang, harusnya ya. Untuk bisa dikatakan itu fakta persidangan itu. Berarti ini bisa dikatakan bahwa Niki ini ada kemungkinan untuk bebas. Kalau saya yakin. Yakin 100% Mbak Nikita Mirzani itu bisa bebas. Bila yang mulia majelis hakim mereka tidak berdiri atas kepentingan tertentu, kecuali hanya atas kepentingan kebenaran. Fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, bukti-bukti, kemudian keterangan daripada pelapor sendiri yang kemudian dia menjadi kunci sebenarnya untuk membuka tabir dari kasus yang gelap yang hari ini sudah kita melihat terang benderang, sehingga tidak ada alasan untuk majelis hakim mesti harus mengabaikan fakta itu, bahwa pelapor sendiri telah mengakui bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diberikan kepada Mbak Nikita Mirzani itu adalah halal, adalah haknya, adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum, adalah bukan pidana, sehingga karena itu ya Mbak Nikita harus bebas. Diputus bebas. Harusnya diputus bebas ya Bang. Ya. Nah tapi Bang, di sisi lain sepanjang perjalanan dari kasus Nikita nih Bang, mungkin jaksa menganggap bahwa Niki ini tidak sopan karena berjoget sebelum sidang dimulai, padahal saat itu belum ada hakim. Jadi wajar kan orang kayak mengekspresikan diri sebelum sidang gitu Bang. Tapi ini dianggap bahwa itu sebuah hal yang tidak sopan oleh jaksa atau JPU. Menurut Abang sendiri seperti apa nih Bang? Karena JPU itu kayak mengambil kayak penilaian buat JPU juga lah. Kalau saya itu artinya teman-teman JPU baper. Mungkin kurang cakep ya dibanding Mbak Niki kali ya. Atau mungkin kurang top dibanding Mbak Niki. Kalau saya lihat Mbak Niki kan memang orangnya seperti itu ya. Saya walaupun belum terlalu kenal beliau. Tapi kan kita lihat di medsos, lihat di berbagai media yang lain, kan beliau orangnya suka yang heboh-heboh seperti itu. Apalagi kan sidang juga belum berjalan. Nah, juga masih harus dipahami secara psikologi bahwa beliau mencoba untuk menghibur hatinya, menghibur keluarganya, menghibur anaknya, menghibur teman-teman media barangkali, supaya biar kemudian beliau sendiri juga tidak hanyut dan tidak larut dalam case seperti ini. Nah, itu yang juga mesti harus dilihat ke arah sana. Jangan semata-mata dilihat seolah-olah ya karena ya dia tidak menghargai persidangan atau tidak menghargai teman-teman JPU atau tidak menghargai majelis hakim. Ya, saya kira itu jauh lah, karena kan memang ya persidangan juga belum berjalan, terus kemudian ya Mbak Niki juga orangnya seperti itu. Tapi dalam kasus-kasus dalam sidang-sidang yang lain saya lihat beliau sangat sopan sekali, sangat santun. Bahkan kalau kita lihat ada satu cuplikan itu beliau ingin bersalaman dengan teman-teman JPU itu kan mereka tidak
tidak mau menerima selamat dari Mbak Niki tuh, wah itu nggak bagus itu. Masa seorang JPU yang mewakili negara yang mesti harus berdamai dengan hatinya, harus menunjukkan profesionalisme, menunjukkan kematangan emosional, kematangan intelektual, masa seperti itu. Kalau seorang JPU aja seperti itu, bagaimana kita berharap lagi yang lain? Terus bagaimana kita mau menaruh harapan, menaruh rasa keinginan kita yang besar untuk mencari keadilan, mencari kebenaran, kalau pada akhirnya ada kebencian yang terbangun dari oknum-oknum JPU seperti itu, ya kan, itu bisa kacau dunia itu kalau seperti itu.